didukung oleh Ambil berkahnya bersama BSI Mitra Guna Berkah. Layanan pembiayaan untuk penuhi beragam kebutuhan. Penuhi kebutuhan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Lebih tenang dengan angsuran tetap hingga lunas. Limit hingga 1,5 miliar rupiah. Dan tenor hingga 15 tahun. BSI Mitra Guna Berkah, solusi tepat beragam kebutuhan. Ambil berkahnya. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berjuta-juta nikmat, berbiliar-biliar nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita harapkan syafaat pertolongannya di yaumil akhirat nanti. Siapa lagi kalau bukan baginda tercinta, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in tabi'in, khusus untuk kita semua. Teruslah kita mohon kepada Allah, teruslah kita berdoa kepada Allah agar kelak di akhirat kita dapat berjumpa, kita dapat berkumpul, kita dapat duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui dari guru-guru kita bahwasanya ketika kita meninggal nanti, ketika kita wafat, masuk ke dalam kubur, maka kita akan ditanya oleh para malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan beliau? Yaitu man imamuka. Man imamuka, siapa pemimpin? Jawaban kita yaitu Al-Qur'anu imam. Al-Qur'an adalah pemimpinku. Al-Qur'an adalah imam. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah ma huwal Qur'an. Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ma huwal Qur'an. Al-Qur'an huwal ladzi huwa kalamullahul ladzi
arsala ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kekasih kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi perlu kita ketahui dan wajib kita pahami dan wajib kita renungkan, wajib kita pegang teguh. Apa itu Al-Quran? Kenapa kita harus memegang teguh Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Apabila hidup kita ingin sempurna, apabila hidup kita ingin berkah, apabila hidup kita ingin bermakna, apabila hidup kita ingin diridai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai pemimpin kita. Di mana? Di akhirnya. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa macam hikmah, terdapat beberapa kisah-kisah para nabi dan rasul yang harus kita ikuti. Terdapat beberapa hukum yang menerangkan halal, haram, dan semacamnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah selayaknya, wajib hukumnya kita berpedoman dan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak kalau kita di dunia ini jauh dari Al-Quran. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika di padang mahsyar nanti, kalau kita hidup di dunia ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Al-Quran mengharamkan A, kemudian kita melakukannya, maka kita akan celaka di akhirat, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyuruh kita puasa, ternyata kita tidak puasa. Al-Quran menyuruh kita untuk salat 5 waktu, kemudian kita tidak melaksanakan. Al-Quran menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat, kita tidak mengeluarkannya. Bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti? Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sedangkan kita selalu menyakiti hati orang tua, tidak mau mematuhi perintah Al-Quran. Bagaimana nasib kita di akhirat? Al-Quran melarang kita untuk berzina. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kemudian kita berzina, bagaimana kita di akhirat? Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik kepada seluruh umat Islam, berbuat baik kepada seluruh manusia, siapapun agamanya, apapun rasnya. Kemudian kita tidak melaksanakannya, bagaimana kehidupan kita di akhirat? Kita bisa bayangkan. Oleh karena itu, apapun yang diperintah oleh Al-Quran itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Al-Quran itu adalah benteng bagi kita agar kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada seluruhnya, terutama diri saya pribadi, ayo mari mulai sekarang yang sudah dulu rajin mempelajari Al-Quran mulai detik ini, mari kita bersama-sama pelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, bagaimana cara memahami isi Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dan tentunya ini perlu guru. Tidak bisa kita memahami Al-Quran hanya dengan pemahaman kita sendiri. Tidak bisa. Apabila kita memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, tanpa tuntunan guru dan ulama-ulama ahli tafsir, ahli Al-Quran, maka kita akan tersesat. Ini yang pentingnya kita belajar Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi seluruh yang ada dalam Al-Quran, tidak ada tempat bagi kita di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang sangat suci. Saking sucinya Al-Qur'an, kita tidak boleh menyentuh Al-Qur'an tanpa punya wudu, tanpa dalam keadaan suci. Masya Allah. Dan Al-Qur'an tidak boleh disimpan di mana saja. Banyak yang terjadi di masyarakat, Al-Qur'an terletak di mana-mana. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu helai rambut pun yang disimpan di atas Al-Qur'an. Tidak. Al-Qur'an harus terlepas. Sangat penyimpanannya. Kemudian cara membawa Al-Qur'an. Tidak boleh kita membawa Al-Qur'an seperti membawa buku tenteng-tenteng. Tidak. Bawa Al-Qur'an dengan dipeluk dada. Atau orang-orang dulu itu disimpan di atas Al-Qur'an. Itu muliakan Allah. Dan Al-Qur'an tidak boleh disimpan sejajar dengan kaki kita. Apa yang terjadi fenomena di masyarakat kalau mereka baca Al-Qur'an, Al-Qur'an disimpan di bawah sejajar dengan kakinya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Kita harus muliakan Al-Qur'an. Kita harus hormati Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah pemimpin kita, Al-Qur'an adalah imam kita, dan Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Ketika kita punya masalah apapun itu, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah dengan teman-teman rekan-rekan, apapun masalah kita yang Allah berikan cobaan kepada kita, maka jangan lupa kembalilah kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak solusi-solusi bagaimana kita memecahkan masalah. Di antaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah engkau kepadaku, zikirlah engkau kepadaku, azkurkum, ingat kepadaku. Ketika kita mendapatkan masalah, maka secepatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Apa perintah Al-Qur'an? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak masalah, dapatkan masalah, berbanyak berzikir kepada Allah, berbanyak taubat kepada Allah, berbanyak istighfar kepada Allah, berbanyak merenung atas seluruh kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah masalah yang kita hadapi, jika kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan apa perintah Al-Qur'an, serumit apapun masalah itu, Allah akan memberikan jalan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah serumit tentang Al-Qur'an sebagai firman. Sekali lagi, mari kita sama-sama Al-Qur'an kita jadikan sebagai pedoman hidup, kita jadikan sebagai pemimpin kita pelajari, kita telaah, kita pahami, kemudian kita amalkan di sini. Bila kita sudah melakukan ini semua, yakin hakul yakin apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan menjadi manusia yang sukses di dalam akhirat. Kita akan menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat, dan kita kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Allah. Ingat para hadirin, di akhirat kelak Al-Quran akan mensyafaati kepada siapa? Kepada ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Mereka yang sering membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi syafi'annya. Al-Quran akan menjadi memberikan syafaat kepada ahli Al-Quran, yaitu yang mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran, menghormati Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada hadirin dan hadirat semuanya, dan semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan kita bertemu dengan kekasih kita tercinta Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dengan wasilah, dengan barakah ini, dan kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kejelekannya dari saya pribadi sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan bila banyak kesalahan.
Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi